Diketahui pada hari Senin 11 Oktober di tahun 2021 terdapat hal yang unik bagi Amanda Sessa, Andres Adelio dan juga Femila Sinukaban. Dan mungkin hal yang paling unik terjadi pada diri Andres Adelio. Jadi sebelum kita menuju kepada Andres Adelio, tidak ada salahnya kalau kita membahas Amanda Sessa dan Femila Sinukaban terlebih dahulu. Jadi hal unik yang terjadi pada Amanda Sessa pada hari Senin 11 Oktober di tahun 2021 adalah seperti biasa pada hari Senin Amanda Sessa kembali melakukan kegiatan syuting, tapi di sini saya masih belum menemukan Amanda Sessa sedang melakukan syuting apa. Dan uniknya di dalam akun fanbase dari Amanda Sessa dikatakan bahwa pada hari Rabu 13 Oktober di tahun 2021 pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di malam hari, Amanda Sessa akan menjadi bintang tamu di dalam acara musik dengan host Atap yaitu Ashraf Jamal, dan ini hanya tersedia di aplikasi RCTI Plus dengan tema Youngcore on the Rise, atau lebih tepatnya masa muda adalah inti dari kehidupan, dan yang diundang adalah musisi-musisi Indonesia yang masih muda seperti ada Samuel Cipta dan juga Sarah Leola bersama Amanda Sessa. Lalu berikutnya hal unik yang terjadi kepada Femila Sinukaban, atau lebih tepatnya ini merupakan hal istimewa bagi Femila Sinukaban, di mana diketahui pada hari Senin 11 Oktober di tahun 2021 series pertama bagi Femila Sinukaban yang mempunyai judul IPA dan IPS ditayangkan di GTV pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan IPA dan IPS ini diangkat dari bestseller, sebuah novel dan juga Wattpad story. Apalagi cerita IPA dan IPS terlepas dari cerita yang ada yang akan ditayangkan di televisi, cerita IPA versus IPS akan menjadi cerita yang menarik. Apalagi bagi kita yang sudah melalui masa SMA, maka kita mungkin bisa bernostalgia lagi ketika masa IPA versus IPS ataupun sebaliknya. Apalagi series ini ditayangkan setiap hari pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di GTV. Jadi teman-teman bisa melihatnya, keseruan dari IPA versus IPS. Lalu berikutnya yang paling unik teman-teman terjadi kepada Andres Adelio, di mana di dalam story Instagram dari Andres Adelio pada hari Senin 11 Oktober di tahun 2021 diketahui Andres sedikit memberikan keluh kesah ataupun curhat ya teman-teman, dimana dikatakan betul dan setuju kok kalau sabar itu tidak boleh ada batasnya, tapi jangan dilupakan bahwa manusia adalah makhluk yang penuh keterbatasan. Dengan kata lain, sabar itu juga ada batasnya, sehingga Andres Adelio ingin curhat sesuatu tentang rasa kesabaran ya teman-teman, atau hal yang lain. Lalu berikutnya Andres berkata, jika kamu tidak dihargai di suatu tempat maka tenanglah, karena itu bukan salahmu. Hanya saja mereka yang belum tahu nilai dari dalam dirimu dan bagaimana semestinya kamu harus diperlakukan. Tapi jangan khawatir, karena akan ada waktu dan tempat di mana kamu akan lebih dihargai. Dengan kata lain, Andres ingin berkata bahwa mungkin selama ini yang ia lakukan tidak dianggap ataupun dihargai oleh seseorang. Bahkan hal ini semakin diperjelas di dalam Instagram story dari Verrell Bramasta, di mana dikatakan ketika seseorang penjilat lebih dihargai ketimbang seseorang yang berjuang dari awal. Hal ini juga dikatakan oleh Evan Marvino. Jadi Verrell dan Evan berkata hal yang sama. Lalu uniknya di dalam Instagram story dari Risasya juga mengatakan dia memberi emo jempol, atau dengan kata lain dia setuju dengan tanggapan dari Andres Adelio. Lalu mungkin teman-teman akan bertanya, sebetulnya Andres Adelio ada masalah apa sih? Dan ternyata pertanyaan tersebut diperjelas ataupun secara tidak langsung dijawab oleh Verrell Bramasta, di mana Verrell mengatakan, sabar my bro. Dengan kata lain, ungkapan dari Verrell Bramasta bersama Evan Marvino dan Risasya yang dikatakan penjilat lebih dihargai daripada seseorang yang berjuang dari awal. Dengan kata lain, seseorang yang berjuang dari awal merupakan Andres Adelio. Lalu siapakah penjilat itu? Karena respon yang diberikan kepada Andres Adelio adalah ataupun berasal dari para pemain sinetron Pupa, sehingga seseorang penjilat ini kemungkinan besar berkaitan dengan seseorang yang ada di Pupa.
terlepas dari siapa yang dianggap sebagai penjilat oleh Andres Adelio dan teman-temannya, kita tidak boleh berprasangka buruk apalagi menuduh tanpa adanya bukti. Lalu tidak ada salahnya juga kalau kita memberikan doa yang terbaik bagi Andres Adelio dengan teman-temannya, karena perjalanan dari Andres Adelio masih sangat panjang. Jadi saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Please stay tuned. See you in the next time and bye bye.